البحرين، منتخب البحرين ومنتخب اندونيسيا. شوف طاقم التحكيم العماني بقيادة أحمد الكاف. فالمساعد اول 8-3 مساعد ثاني 8. الوقت الضايع هذه قدرها، انا ايش قلت لكم بالغ دقيقة عاد. يعني ما اخطا في القانون. دقيقة. Warga Oman bereaksi usai wasit Ahmed Al-Kaf dibully supporter timnas Indonesia, minta FIFA, AFC, turun tangan. Saya nggak paham nih dengan Sekjen AFC. Mungkin manajemennya kali memang tidak begitu baik kali sehingga nggak sampai ke beliau. Kalau komplain ini kita sampaikan gitu. Ya, tolong kami harapkan AFC. Arya Sinulinga heran Sekjen AFC bilang PSSI belum kirim surat protes soal wasit di laga timnas Indonesia lawan Bahrain. Cina makin hancur di kandang, supporter ancam boikot laga hadapi timnas Indonesia. Warga Oman bereaksi usai wasit Ahmed Al-Kaf dibully supporter timnas Indonesia, minta FIFA, AFC, turun tangan. Warga Oman akhirnya buka suara soal bully yang diterima wasit Ahmed Al-Kaf usai memimpin laga Bahrain melawan timnas Indonesia. Laga antara Bahrain dan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dipimpin Ahmed Al-Kaf berakhir kontroversial. Timnas Indonesia yang unggul 2-1 harus tertunduk lesu setelah Bahrain mencetak gol melalui Mohamed Marhoon pada menit ke-99. Gol tersebut berbau kontroversial karena terjadi melebihi dari waktu tambahan yang sudah diberikan wasit Ahmed Al-Kaf, yaitu 96. Hal ini membuat pemain dan staf pelatih skuad Garuda meluapkan emosinya usai pertandingan selesai. Supporter timnas Indonesia pun mengungkapkan kekesalannya di media sosial setelah tim kesayangannya merasa dirampok oleh wasit. Ahmed Al-Kaf pun bahkan sampai harus membatasi komentar dan menutup akun Instagramnya karena mendapat serangan. Media dan warga Oman pun ramai-ramai mengecam tindakan bully yang dilakukan oleh netizen Indonesia kepada Ahmed Al-Kaf. Mereka menilai kecaman terhadap Ahmed Al-Kaf berlebihan karena menyebarkan data privasi hingga ancaman kekerasan. Apa peran AFC, duduk dan menonton, kenapa tidak memberikan sanksi kepada mereka dan melarang mereka bermain di stadionnya, agar mereka tahu ada undang-undang yang berlaku, ancaman tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, tulis akun X Al-Masodiem. FIFA dan pemerintah Kesultanan Oman seharusnya turun tangan dan menyampaikan keluhan resmi ke Dewan Keamanan PBB terkait ancaman terhadap wasit kami, Ahmed Al-Kaf, tulis akun X Embarbal 72551. Kami menuntut Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia dan supporter nakal tersebut dihukum oleh FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia, serta menuntut hak wasit Ahmed Al-Kaf atas ancaman dan perilaku biadab yang sama sekali tidak dapat diterima tersebut, tulis akun X Luayfh. Tak hanya itu. Sebuah media sepak bola asal Arab Saudi meminta Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk turun tangan soal wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang banyak diprotes oleh supporter timnas Indonesia. Sebuah media sepak bola asal Arab Saudi di media sosial X, Football Li 5, mengklaim bahwa situasi mengenai perundungan terhadap Al-Kaf sudah di luar kendali. Dia meminta AFC untuk turun tangan karena adanya ancaman pembunuhan terhadap sang wasit asal Oman. Situasi di luar kendali. Itu adalah hal yang tidak masuk akal mengenai hal yang terjadi dari ancaman dan hal-hal lainnya dari publik Indonesia kepada wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Kata akun tersebut. Pernyataan resmi harus segera dikeluarkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, menjelaskan situasi yang terjadi dan menenangkan keadaan, katanya.
PSSI sendiri telah mengajukan protes secara resmi kepada AFC, namun belum mendapatkan jawaban resmi hingga kini. Sedangkan Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor John, meminta PSSI untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai keluhannya terhadap kepemimpinan Alkaf. Arya Sinulinga heran Sekjen AFC bilang PSSI belum kirim surat protes soal wasit di laga Timnas Indonesia lawan Bahrain. Anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI, Arya Sinulinga, membantah kabar bahwa PSSI belum melayangkan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) soal keputusan kontroversial wasit di laga Timnas Indonesia melawan Bahrain. Pada Minggu, 13 Oktober, Sekjen AFC, Windsor John, mengklaim bahwa PSSI belum memberikan protes terkait keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan, apakah itu performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya. Kami sudah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Windsor John kepada New Straits Times. Ahmed Alkaf dianggap mengambil sejumlah keputusan kontroversi yang menguntungkan Bahrain selaku tim tuan rumah. Puncaknya ketika wasit asal Oman itu memperpanjang durasi injury time dari 6 menit menjadi 9 menit tanpa yang jelas. Akibatnya keputusan itu, Bahrain bisa menyamakan kedudukan pada menit 99 dan memaksa Timnas Indonesia gagal menang karena skor akhir menjadi 2-2. PSSI sendiri sudah melayangkan protes soal keberatan mereka terhadap kepemimpinan Ahmed Alkaf, bahkan beberapa saat usai laga Bahrain versus Timnas Indonesia berakhir. Melalui akun Instagram, Arya menyebutkan bahwa manajer Timnas Indonesia, Sumarji sudah mengirimkan surat dan diterima match komisioner pada tanggal 10 Oktober pukul 20.24 waktu setempat. Saya bingung juga nih sama Sekjen AFC. Tanggal 10 Oktober tidak lama setelah pertandingan, Pak Sumarji sudah menyampaikan ke match komisioner mengenai waktu yang lebih dari 96 menit loh. Pak Sumarji tanda tangan diterima match komisioner, ujar Arya sambil memperlihatkan surat protes yang dilayangkan Sumarji. Arya juga mengungkapkan bahwa PSSI telah mengirimkan surat protes ke FIFA keesokan harinya. Tanggal 11 kita kirim lagi, bahkan ke FIFA. Ada 2 poin protes kami, penambahan waktu. Kedua yang kami masalahnya kenapa wastinya juga dari Timur Tengah, tambahnya. Lebih lanjut, Arya menyebutkan bahwa surat protes PSSI melalui surel sudah diterima pihak AFC. Selanjutnya Arya berharap AFC maupun FIFA bisa memproses surat aduan dari PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Kami harap AFC memprosesnya, jangan bilang tidak sampai protes kami. Karena kita sudah protes dan berkirim surat, bahkan ke FIFA. Prosedural sudah kita lakukan, tambahnya. Cina makin hancur di kandang, supporter ancam boikot laga hadapi Timnas Indonesia. Cina benar-benar dalam tekanan H1 lawan Timnas Indonesia di matchday keempat babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragon Team, julukan Cina, bermain loyo karena minim dukungan supporter. Kabar terbaru datang dari Cina, di mana Wu Lei dan kolega dihadapkan masalah baru yakni, minimnya penonton yang akan datang ke stadion. Pertandingan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Cina versus Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ragam masalah pelik menghantam Cina besutan Branko Ivankovic. Masalah teknis jelas datang dari kondisi pemain. Beberapa amunisi pilar Dragon Team dilaporkan tidak bisa diturunkan menjamu Timnas Indonesia karena cedera. Belum lagi masalah non-teknis seperti munculnya keretakan antara pemain dan pelatih. Beberapa pemain senior di skuad Cina merasa tidak senang dengan apa yang diperlihatkan Branko Ivankovic dalam skema permainannya. Walhasil, pelatih asal Kroasia itu dikucilkan dan tak dianggap. Selain itu, isu pemecatan Branko Ivankovic dari jabatan pelatih kepala tidak bisa disembunyikan. Kabarnya, Federasi Sepak Bola Cina sudah memiliki opsi pengganti jika pemecatan Ivankovic terrealisasi. Satu-satunya harapan bagi sang pelatih menyelamatkan pekerjaannya ialah mengalahkan Timnas Indonesia. Namun usaha itu dipastikan akan semakin sulit.
Sebab dalam laporan media Cina, 163, laga Cina versus Timnas Indonesia akan dihadiri minim supporter. Aksi boikot untuk tak datang ke stadion sebagai bentuk protes kepada Branko Ivankovic. Sebab, 3 kekalahan beruntun di round 3 membuat pendukung Timnas Cina sudah bosan dan menginginkan adanya pergantian pelatih. H1 sebelum pertandingan, banyak tiket laga Cina versus Timnas Indonesia yang belum terjual. Lebih dari 4 kategori belum sold out, dan membuat Federasi Sepak Bola Cina membuat langkah dengan mengadakan diskon harga tiket. Tekanan pemain Cina semakin menjadi karena mereka mengetahui minimnya support dan dukungan dari penonton yang hadir di stadion, tulis media Cina, 163. Ada beberapa kategori tiket pertandingan yang belum terjual, dan membuat federasi harus membuat perubahan dengan mengadakan diskon harga. Situasi ini membuat Cina tidak dalam posisi diuntungkan. Justru sebaliknya. Saat mereka membutuhkan banyak dukungan dari supporter, dan kehadiran pemain ke-12 bisa memberikan tekanan kepada tim lawan. Justru Wu Lei dan kolega tidak mendapatkan hal tersebut. Striker Timnas Cina, Wu Lei secara terbuka mengakui bahwa dia dan rekan-rekannya berada dalam kondisi tertekan. Kami berada di bawah tekanan yang mempengaruhi kinerja kami. Dengan 7 pertandingan tersisa, situasinya mungkin tidak sulit berubah, kata Wu Lei. Kebobolan 12 gol dan baru memasukkan 2 kali dari 3 laga, membuat Cina kini berstatus sebagai juru kunci klasemen grup C. Di atas kertas, mereka tidak diunggulkan untuk mengalahkan Timnas Indonesia yang sudah mengantongi 3 angka. Wu Lei sempat absen saat Cina kalah di markas Australia. Dia kini menegaskan sudah dalam kondisi fit dan siap tampil melawan Indonesia. Pertempuran penting akan datang. Kami harus sepenuhnya siap untuk menang dan menunjukkan ketahanan dan agresi di kandang, kata Wu Lei mengakhiri.